有什么愿望吗？要死，我成为大人再死。你们俩出去啊。Okay, boys, here we go. Hai Calangers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film yang berjudul The Last Wish. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Gao-yan. Diceritakan dalam film ini, Gao-yan mengidap sakit parah dan ia mempunyai beberapa keinginan untuk diwujudkan oleh teman-temannya. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan Gao-yan yang terbaring tak berdaya di sebuah rumah sakit. Gao-yan mengalami sakit lumpuh di seluruh badannya yang mengakibatkan ia tak bisa apa-apa. Bahkan ketika mau buang air kecil saja, ia harus dibantu oleh ibunya. Di tempat lain, di lapangan basket, kita bertemu dengan Kuhao, yaitu teman Gao-yan. Dia adalah seorang siswa SMA yang kurang pintar dan bahkan berada di ambang kegagalan akibat kebodohannya. Selain itu, Kuhao memiliki teman yang bernama Kenyang. Kenyang ini memiliki tingkah yang sangat konyol. Namun Kuhao malah menganggapnya sebagai adiknya. Dan karena itulah, kini mereka bertiga menjadi sahabat yang akrab, yaitu Gao-yan, Kuhao, dan Kenyang. Kita kembali ke rumah sakit. Terlihat Gao-yan sedang diperiksa tekanan darahnya yang dilakukan oleh seorang perawat. Tapi pandangannya yang terus-menerus mengarah ke dada perawat itu membuat tekanan darahnya menjadi semakin tinggi. Gao-yan ini sudah dirawat di rumah sakit sejak lulus SMP hingga sekarang. Setelah lulus sekolah, Kuhao dan Zenyang mengunjungi Gao-yan di rumah sakit setiap hari. Mereka selalu membawakan minuman untuk Gao-yan. Ternyata tujuan mereka sering menjenguk Gao-yan bukan hanya mengetahui perkembangan Gao-yan, tapi karena mereka juga ingin melihat perawat yang cantik di rumah sakit itu. Tingkah laku Kuhao dan Zenyang mungkin terlihat konyol, tapi mereka benar-benar peduli dengan kesehatan Gao-yan. Mereka menunjukkan diri sebagai teman yang baik di hadapan Gao-yan. 你的病什么时候好？你会不会死啊？那么容易死？他都躺了2年也没死。 Kemudian, ayah Zenyang yang juga merupakan seorang dokter yang merawat Gao-yan mengatakan kepada orang tuanya kalau kondisi anak mereka ini semakin memburuk. Dan saat ini mereka harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Orang tua Gao-yan hanya bisa meneteskan air mata karena ia menyadari kalau umur anak mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi di sisi lain, ayahnya tak berani untuk memberitahu anaknya kalau umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Setelah itu, ayahnya menanyakan kepada Gao-yan apa keinginan anaknya itu yang belum tercapai. Di rumah, Zenyang tengah asyik bermain game Dota 1 dan tiba-tiba saja ayahnya pulang dari rumah sakit. Melihat ayahnya pulang, Zenyang buru-buru mematikan komputer dan pura-pura sedang membaca buku. Ketika ayahnya masuk ke kamar Zenyang, ayahnya tampak curiga dan langsung memeriksa apakah komputer anaknya itu panas atau tidak. Untung saja, sebelum itu Zenyang dengan sigap mengelap komputernya sehingga ayahnya tak jadi memarahinya. Dan ayahnya berpikir kalau Zenyang benar-benar sedang belajar. Ketika itu Zenyang meminta uang kepada ayahnya. Awalnya ayah Zenyang menolak. Namun saat tahu uang itu akan digunakan untuk mengunjungi Gao-yan, akhirnya ayahnya malah memberikan lebih banyak uang itu dan meminta Zenyang untuk lebih sering mengunjungi Gao-yan di rumah sakit. Akan tetapi, uang tersebut malah digunakan untuk mewarnai rambut Kuhao. Di sini, Zenyang berpikir dan merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Dan kemudian, ia pun curhat kepada Kuhao. Dia menceritakan apa yang terjadi seminggu yang lalu dengan ayahnya. Karena ayahnya memberikan uang banyak untuknya. Ia juga curiga jika ayahnya itu telah mengambil uang dari keluarga Gao-yan. Tapi siapa sangka, mereka malah bertemu dengan mantan guru mereka saat masih SMA. Mereka akhirnya dimarahi oleh Pak Guru karena mewarnai rambut mereka. Tapi mereka berkata kalau mereka sudah lulus. Akhirnya sejak saat itu mereka memanggil dengan sebutan Kakak Yu.
Sementara di rumah sakit, Ibu Goyan bertanya kepada anaknya apakah Goyan memiliki keinginan yang belum tercapai. Goyan yang merasa ada sesuatu yang aneh, ia pun mulai curiga dengan orang tuanya karena bertanya dengan pertanyaan yang sama terus-menerus. Supaya tidak dicurigai, Ibu Goyan mengatakan kalau ibunya ingin membantu anaknya mewujudkan sesuatu. Setelah itu, ayah Goyan mengajak anaknya untuk berjalan-jalan memakai kursi roda. Goyan tampak tertarik pada seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat dan sedang melakukan pemanasan sebelum berlari. Namun sayangnya, ayah Goyan salah mengartikan situasi itu. Ayahnya berpikir kalau anaknya sangat ingin berlari. Setelah dari rumah sakit, ayahnya pulang ke rumah. Ketika di rumah, ayah Goyan sedang menonton acara TV tentang orang lumpuh yang mengikuti lomba lari dengan cara didorong menggunakan kursi roda. Dari sinilah ayah Goyan mulai terinspirasi dan ingin mengajak anaknya untuk ikut lomba maraton. Setelah itu, ia mulai berlatih keras agar bisa mendorong anaknya dalam lomba itu. Dan inilah hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari lomba maraton. Sementara itu, Goyan terlihat bingung dan bertanya kepada ayahnya, mengapa mereka ikut lomba lari, padahal Goyan tidak bisa lari. Ayahnya tidak menjawab pertanyaannya itu dan malah mengatakan kalau Goyan akan segera tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan lomba pun dimulai. Ayah Goyan mendorong kursi roda dengan sekuat tenaga. Di tengah lomba, ayah Goyan berkata kepada Goyan untuk menghirup udara di sekitar mereka karena udaranya sangat bagus dan sejuk. Tapi Goyan justru terlihat sekarat karena wajahnya tertutupi plastik resek sehingga ia tidak bisa bernafas. 跟爸爸一起做深呼吸。哎呀！ Setelah itu, tak lama ada tempat pemberhentian minuman. Ayah Goyan berusaha mengambil minuman itu, tapi sayangnya kursi roda Goyan malah terlepas dan meluncur turun di jalanan. Ayah Goyan yang melihatnya langsung bergegas mengejar kursi roda itu. Setelah itu, saat mereka melanjutkan perjalanan, ayah Goyan terlihat mulai kelelahan. Dan tak lama, ayah Goyan malah pingsan di jalan. Ia tidak menyadari kalau anaknya meluncur jauh di jalanan sehingga Goyan terjebak di selokan. 您别说话，躺着就好。爸，有人吗？ Goyan yang terjebak itu tidak bisa bergerak sama sekali dan mengakibatkan ia semalaman suntuk terjebak dalam selokan. Hari berikutnya, Goyan berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Sementara itu, di rumah, Huhou dan Zenyang terlihat sedang bersantai sambil menonton TV. Tapi siapa sangka, mereka terkejut melihat ada berita mengenai penyelamatan Goyan. Ternyata, saat penyelamatan Goyan, tim penyelamat sampai diliput oleh beberapa stasiun berita. Setelah sampai di rumah sakit, Ibu Goyan memberitahu Huhou dan Zenyang kalau saat ini umur Goyan tak lama lagi. Mendengar pernyataan itu membuat mereka langsung merasa sedih, dan ketika menghampiri Goyan sikap mereka langsung berubah. Bahkan mereka langsung menjadi baik, padahal mereka suka bercanda. Setelah itu, Huhou dan Zenyang bertanya kepada Goyan apa yang diinginkan Goyan, dan beralasan karena sebentar lagi mereka akan pulang ke rumah. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengajak Goyan ke pantai. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka ditangkap polisi karena berboncengan 3. Tentu saja itu melebihi kapasitas motor. Setelah dikasih surat tilang oleh polisi, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi siapa sangka, kini mereka melakukan perjalanan dengan lebih ekstrim, di mana Huhou membonceng Goyan, sedangkan Zenyang ditarik di belakang dengan menggunakan kursi roda. Melihat kejadian itu, lagi-lagi polisi kembali menangkap mereka. Karena merasa dihalangi oleh polisi terus, Zenyang kemudian memberitahu polisi tentang kondisi Goyan, di mana umurnya sudah tidak panjang dan ia ingin pergi ke pantai untuk terakhir kalinya. Mendengar ungkapan itu membuat polisi itu menjadi terharu dan bahkan mengantar mereka bertiga ke pantai. Ketika sudah sampai di pantai, mereka menemui pemandangan tak terduga. Pantai yang mereka kunjungi penuh dengan sampah dan membuat kaki mereka sakit karena tertusuk sampah.
Di sana mereka mencoba menenangkan dan menghibur Goyan. Tetapi usaha mereka tampaknya justru membuat Goyan merasa tidak nyaman. Meski begitu, mereka berdua tetap berusaha menghibur Goyan. Tetapi usaha mereka malah hampir membuat Goyan tenggelam di laut. Pada malam hari, mereka membuat Goyan ke salon untuk membersihkan rambutnya yang kotor karena habis dari laut. Di salon itu, Goyan melihat seorang penjaga salon yang sangat cantik. Dan sepertinya, Goyan mulai jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, mereka pun saling bertukar cerita. Tapi tak lama setelah itu, Goyan tampaknya mulai demam. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya Kuho mulai menelpon orang tua Goyan. Tak lama, orang tua Goyan datang dan tentu saja ibunya sangat marah kepada Zenjang dan Kuho karena telah membawa anaknya pergi ke pantai tanpa berpamitan. Ibu Gao juga memarahi ayah Gao karena sudah mengajak anaknya ikut lomba maraton yang berujung dengan jatuhnya Goyan di selokan. Setelah itu, mereka pergi ke tempat masing-masing. Saat Kuho sedang merenung, dia melihat seorang pengemis yang pura-pura lumpuh. Melihat itu, Kuho langsung teringat dengan kondisi Goyan. Dia merasa marah dan akhirnya menendang pengemis itu. 动不了手。 Keesokan harinya, di rumah sakit, Zenjang dan Kuho mencoba membujuk ibu Gao dengan membawakan makanan kesukaan Goyan. Dan ia juga meminta maaf atas kejadian kemarin. Setelah itu mereka bertemu dengan Goyan. Namun sepertinya Goyan sudah menyadari kalau hidupnya tak lama lagi. 就别装了，我都看出来了，我要死了吧？是不是？ Goyan mengaku kalau selama ini dia belum pernah jatuh cinta, bahkan memegang tangan seorang gadis pun belum pernah. Mendengar itu, Kuho bertekad untuk mewujudkan keinginan terakhir temannya itu. 要做就做，我们帮你。真的？ Dia berjanji akan membawakan seorang gadis untuk bertemu Goyan. Pada malam hari, terlihat Kuho dan Zenjang sedang merencanakan siapa gadis yang cocok untuk Goyan. Setelah itu mereka berencana untuk mengadakan biro jodoh. Pada pagi harinya, terlihat mereka sedang sibuk menyeleksi beberapa gadis. Tapi sayangnya tidak ada satupun gadis yang mau memenuhi permintaan mereka. Akhirnya, Kuho dan Zenjang malah menerima beberapa kali tamparan dari para gadis yang mereka temui. Sementara di rumah sakit, Ibu Gao mendatangkan seorang pemain basket profesional untuk mendukung semangat anaknya. Karena ibunya tahu betul kalau anaknya itu sangat suka basket. Sayangnya, karena penampilan pemain basket itu berpostur besar dan berkepala gundul, malah membuat Goyan merasa ketakutan dan tidak nyaman. Pemain basket itu mengajak Goyan untuk menontonnya bertanding besok. Dan dia juga berjanji untuk mendedikasikan kemenangannya untuk Goyan. Oke, sekarang kita kembali ke Kuho dan Zenjang. Mereka belum menyerah untuk membawakan seorang gadis untuk Goyan. Kuho pun mempunyai ide. Dia meminta kepada Zenjang untuk membawakan adik perempuannya untuk Goyan. Awalnya, Zenjang merasa ragu. Namun ia akan mencoba menanyakan kepada adiknya, mau atau tidak. Ketika di rumah, Zenjang yang sedikit konyol langsung bertanya kepada adiknya, apakah dia pernah memegang itunya cowok? Mendengar itu, sang adik langsung mengadu ke ayahnya. Dan Zenjang pun langsung mendapatkan pukulan di kepala sebagai akibatnya. Dan kini pertandingan basket pun berlangsung. Pemain basket itu mengumumkan di depan kamera kalau ada seorang anak bernama Goyan yang sedang menonton pertandingannya. Tapi sayangnya, Goyan malahan asik menonton girl band favoritnya. Di sisi lain, Kuho dan Zenjang tidak putus asa. Mereka kembali mencari wanita lain untuk Goyan. Dan pada saat itu, pilihan mereka jatuh kepada seorang gadis bernama Si Magang. Saat bertemu untuk wawancara, Kuho mencoba menjelaskan situasi mereka, mengapa mencari jodoh untuk Goyan. Akan tetapi, Si Magang malah jatuh cinta kepada Kuho. Mendengar itu, Kuho langsung menolak dan tetap berusaha menjodohkan Si Magang dengan Goyan. 你能做高原女朋友吗？ Saat dalam perjalanan pulang, mereka berhadapan dengan 3 orang yang berpenampilan seperti preman. Ternyata mereka bukanlah sembarang orang. Mereka adalah kakak dari Si Magang, gadis yang baru saja mereka temui. Ternyata Si Magang mengadu ke kakaknya kalau cintanya sudah ditolak. 大哥，你们是谁？ 司马刚 Dan tentu saja hal itu membuat mereka dihajar oleh kakak-kakak Si Magang, sehingga mereka harus pulang dengan penampilan kusut layaknya pengemis. Saat mereka sedang menunggu bis di halte, penampilan mereka yang compang-camping langsung menarik perhatian polisi. 同学， 哎，
Akibatnya polisi langsung mengejar mereka yang dikira pengemis. Ketika polisi berhasil menangkap mereka, ternyata di sana juga ada seorang reporter yang sedang meliput kejadian ini. Dan tentu saja berita ini langsung masuk di TV, dan apesnya lagi, berita itu disaksikan oleh ayah Zenyang. Mengetahui apa yang telah terjadi, ayah Zenyang langsung menghukum Zenyang. Masih dengan kondisi yang mengenaskan itu, Zenyang menemukan sebuah buku akupuntur yang isinya dapat merangsang fungsi otak seseorang. Dia pun punya ide untuk melakukannya kepada Gozan. Buku itu menjelaskan untuk melakukan hal itu harus dilakukan tepat di titik sensitif pria. Karena ragu-ragu melakukan hal itu kepada Goyan, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan hompimpa. Dan pada akhirnya Zenyang kalah dan harus melakukan prosedur colai pada Goyan di rumah sakit. Setelah itu ketika di rumah sakit, Zenyang dan Kuhou akan melakukan aksinya. Mereka langsung menutup tirai dan mengunci pintu. Tiba-tiba saja ayah Goyan mendadak masuk dan menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Setelah itu, ayah Goyan langsung menginterogasi mereka berdua. Di sini, akhirnya Kuhou menjelaskan kalau Goyan ingin merasakan jatuh cinta sepenuhnya. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai hubungan intim. Zenyang juga mengatakan kalau Goyan ingin menjadi pria dewasa dan tak ingin mati dengan penyesalan karena belum pernah merasakannya. Setelah itu, akhirnya rencana mereka berdua langsung berubah. Mereka ingin mencari wanita panggilan untuk menyenangkan Goyan di rumah sakit. Pada malam harinya, mereka akan mencari wanita panggilan. Tapi siapa sangka, Pak Guru malah muncul lagi dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Tak butuh waktu lama, Kuhou dan Zenyang dipukuli habis-habisan. Tapi mereka tidak mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga akhirnya tepat pada waktunya ayah Goyan datang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya di rumah sakit, Goyan mengungkapkan bahwa ia ingin pergi ke pantai lagi. Dan ia juga ingin pergi perawatan di salon yang pernah ia kunjungi. Mendengar permintaan itu membuat mereka mengerti jika Goyan sebenarnya telah jatuh cinta pada wanita yang bekerja di salon itu. Kuhou dan Zenyang kemudian memutuskan untuk berjuang memenuhi keinginan Goyan. Karena tidak memiliki cukup uang, akhirnya mereka berdua bekerja, bahkan Zenyang rela menjual koleksi mainannya untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah uang yang dikumpulkan telah cukup, mereka segera menuju ke salon tempat wanita yang dicintai Goyan. Ketika masuk ke salon itu, Kuhou dan Zenyang langsung menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi dan berharap kalau mbak-mbak salon ini mau menerimanya. Setelah itu mereka berkenalan dengan mbak salon ini yang bernama Wis. Setelah mendengar permintaan dari mereka, akhirnya Wis menyetujui untuk melakukannya. Hari yang dinanti pun tiba. Setelah kencan dimulai, mereka memberi briefing kepada ayah Goyan dan mulai mendandani Goyan supaya lebih tampan. Bahkan Zenyang meminjamkan sepatu favoritnya untuk dipakai Goyan. Tapi ternyata sepatu itu tampak kekecilan untuk kaki Goyan. Akhirnya Zenyang memotong bagian belakang sepatu itu tanpa sepengetahuan Goyan. Malam harinya Wis datang ke rumah sakit. Dia terlihat mengembalikan uang yang diberikan Kuhou dan Zenyang. Setelah itu Wis masuk ke ruangan Goyan. Karena ingin berduaan saja, akhirnya Kuhou dan Zenyang diusir oleh Wis. Di sini, Wis tak ingin mereka melihat apa yang akan terjadi antara mereka. Sementara menunggu di luar kamar, Zenyang ingin sedikit mengintip. Tapi tiba-tiba saja Ibu Goyan datang. Mereka berdua berusaha menyegah Ibu Gao yang ingin memasuki kamar itu. Karena mereka takut kalau Ibu Goyan mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kamar antara Gao dan Wis. Namun, di sini ibunya bersikeras untuk masuk. Tapi untung saja, tepat di detik-detik terakhir, ayah Goyan muncul dan mendorong Ibu Goyan sampai jatuh ke kasur rumah sakit sehingga ia pun pingsan. Tak lama, Wis pun keluar dari kamar Goyan. Kuhou dan Zenyang yang penasaran langsung masuk ke kamar dan mereka terkejut ketika melihat Goyan sangat bahagia. Akhirnya mereka berdua merasa senang dan bersorak kegirangan. Dan tak disangka, kejadian itu menjadi kenangan terakhir mereka bersama Goyan sebelum ia meninggal dunia.
pemakaman, ayah Goyan mendekati Ku Hao dan Zenyang. Ia menyerahkan sebuah foto dengan tulisan, "Tunggu dan lihatlah." Tak disangka pula, Wis juga datang ke pemakaman Goyan. Ternyata, kemarin waktu di ruangan itu, Goyan dan Wis bukan mantap-mantap, melainkan membahas kebaikan dari teman-teman Goyan. Wis menceritakan kepada Goyan kalau Ku Hao dan Zenyang telah berusaha sekeras mungkin untuk membuat Goyan bahagia dan menuruti semua keinginannya. Mereka sampai membawakan mie kesukaan Goyan, memberikan komik favorit Goyan, dan bahkan membayar Wis untuk mewujudkan keinginan Goyan. Wis juga mengatakan kalau dua temannya itu sangat sayang terhadap Goyan karena mereka rela berkorban banyak hal demi mewujudkan impian Goyan di sisa hidupnya. Setelah itu, Wis juga mengatakan kalau Goyan tampak berterima kasih kepada semua orang yang pernah datang di hidupnya untuk memberi semangat kepadanya, khususnya kepada orang tua, pak guru, dokter, perawat, pemain basket profesional, Wis, dan tentu saja teman-teman masa kecilnya, yaitu Ku Hao dan Zenyang. 时间不多了。 Dan film pun tamat.